Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran yang saya hormati, yang saya cintai semuanya, kita saling mendoakan meskipun kita saling berjauhan. Insya Allah kali ini saya masih ingin membahas tentang bab puasa. Kali ini saya membawa kitab Kasyifatus Saja ataupun kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun kali ini saya ingin mengaji hanya matannya saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wayajibu, diwajibkan, ma'al qadai, serta harus membayar qada, al-imsaku, dan juga harus menahan. Jadi ngeker, harus menahan. Lisawmi, kepada puasa, fisittati mawaddi'a, itu ada 6 perkara. Nah, jadi di dalam faslun ini ingin menerangkan wajib bagi seseorang harus menahan akan puasanya. Tetapi puasanya pada hari ini bisa dikatakan batal. Ya, tetapi meskipun batal diwajibkan untuk al-imsak, artinya adalah menahan layaknya seperti kita berpuasa dan nantinya harus kita qadha, ya, harus kita bayar lah istilahnya. Nah, maka di dalam kitab Kasyifatus Saja ini ada 6 tingkah orang yang nantinya wajib membayar qadha dan juga wajib untuk menahan dari puasanya tersebut. Siapakah saja itu? Al-awalu, untuk orang yang pertama itu adalah fi ramadhana la fi ghairihi. Ini khusus ya, untuk puasa pada bulan Ramadan, la fi ghairihi. Jadi kalau misalkan yang mana puasanya juga sifatnya wajib, tetapi kalau tidak pada bulan Ramadan maka tidak ada kewajiban untuk imsak, artinya untuk menahan layaknya seperti kita berpuasa. Misalkan kita mempunyai puasa qadha lainnya ataupun kita mempunyai puasa dikarenakan nazar, kan itu pun sama, hukumnya wajib, ya. Maka itu tidak berlaku. Jadi ini khusus untuk yang berpuasa pada bulan Ramadan saja. Yang pertama itu adalah bagi orang yang muta'addin bi fadrihi, ala muta'addin bi fatrihi, yaitu bagi orang yang sengaja-ngaja membatalkan puasanya. Yang sengaja-ngaja membatalkan puasanya. Jadi misalkan dikarenakan ya tak tahan akan godaan, misalkan aduh udah pergi aku belanja, misalkan udah capek gitu ya. Ataupun misalkan sekarang nih yang di toko-toko, alhamdulillah ya, lagi pada laku, misalkan yang lagi berjualan baju gitu, aduh gak kuat, panas banget misalkan, pengen minum. Nah ini gak kuat nih akan godaan ya, sehingga meminum, sehingga membatalkan kepada puasanya. Tetapi lantas setelah itu orang tersebut menyadari bahwa kelakuannya yang ia lakukan itu adalah berdosa. Dia beristighfar kepada Allah, nah maka berkewajiban bagi orang tersebut al-imsak. Artinya adalah harus menahan dari rasa laparnya itu ya. Setelah dia beristighfar dia harus menahan dari rasa laparnya itu. Dan nantinya harus diqadha. Nah barang tentu untuk orang yang seperti ini apakah berdosa? Jelas orang ini berdosa. Dikarenakan apa? Karena dengan sengaja-ngaja membatalkan kepada puasanya. Seperti itu ya. Ataupun ada beberapa kasus yang di dalam pembahasan saya sebelumnya yang menerangkan tentang kafaratul uzma yang membatalkan diakibatkan karena melakukan berhubungan antara suami istri dan juga pada siangnya, maka itu juga sama al-imsak, wajib harus untuk menahan layaknya seperti orang yang berpuasa. Seperti itu. Nah itu insya Allah ya mudah dipahami ya. Nah sekarang untuk yang kedua wasani, dan untuk yang kedua ala tarikun niyati. Yang kedua adalah dikarenakan orang tersebut meninggalkan niat. Meninggalkan niat lailan ketika pada waktu malam puasanya fil fardi, di dalam melaksanakan puasa fardu bulan Ramadan ini. Jadi orang ini tuh lupa
lupa. Aduh, Masya Allah, lupa. Biasanya aku tuh suka niat itu kalau udah beres tarawih, maka kan imam suka memberitahukan, artinya mengajak untuk niat pada esok harinya. Nah, biasanya orang ini melakukan niatnya itu suka habis tarawih, dan kebetulan pada malam ini itu aku tidak tarawih, misalkan langsung ketiduran. Imsak mah apa itu sahur mah sahur biasa. Dan orang ini berpikir, punya perasaan bahwa niatnya sudah, ternyata udah siang hari, dipikir-pikir, diingat-ingat, aduh aku tuh lupa. Ketika tadi malam aku tuh lupa nggak niat misalkan. Nah, ketika kamu tuh ingat, maka berarti otomatis puasa kamu itu batal. Artinya maksud saya puasa kamu itu adalah tidak sah ya, dikarenakan kamu lupa tidak niat pada malam harinya. Tetapi meskipun seperti itu, meskipun puasanya tidak sah, bukan berarti kamu dengan seenaknya ya, karena puasa aku nggak sah ya udah deh aku makan aja, aku minum aja, nggak boleh. Kalau kamu dengan sengaja makan, minum itu berdosa ya. Maka kewajiban untuk orang ini apa? Al-imsaku, mewajibkan untuk orang ini menahan dari rasa laparnya, dari rasa dahaganya, layaknya seperti orang yang berpuasa. Tapi nantinya mesti apa? Mesti diqadha. Ya, mudah juga ini ya difahami. As-salisu dan was-salisu, dan untuk yang ketiga, alaman tasahhara dhanan baqa'al laili fabana khilafuhu. Nah, yang ketiga ini adalah untuk orang yang mengira ini tuh waktunya tuh masih sahur. Ini mengira masih sahur. Ternyata dhanan baqa'al laili fabana khilafuhu. Aku kira ini tuh masih sahur. Ternyata jam aku tuh yang rusak. Misalkan enak-enak aja, misalkan masih makan ngudap-ngudap yang manis, ternyata aduh jam aku yang rusak. Padahal misalkan udah adzan subuh gitu ya, dan misalkan adzan subuhnya gak terdengar lah, ataupun dikarenakan mati lampu lah, atau apapun itulah, sehingga intinya orang ini menyangka bahwa masih sahur, ternyata sudah adzan subuh. Nah, ini juga wayahnya tuh dari subuh harus menahan rasa laparnya itu sampai nanti maghrib tiba, tetapi puasanya pada hari itu tidak sah. Tapi puasanya pada hari itu tidak sah dan harus diqadha. Waduh, rugi dong. Ya, makanya kita itu harus berikhtiar, kita itu harus berhati-hati. Nah, kalau kita berbicara akan sahur, itu sebaiknya sahur itu dilakukan kira-kira pada jam berapa sih gitu ya? Kalau sahur kita itu lakukan, baik saya lihat keterangan dari referensi kitab yang lain, ini sebetulnya banyak kita ketemu ya di kitab-kitab yang lain, misalkan ada dalam kitab Hasyiatul Jamal, ataupun ada di dalam kitab I'anatul Talibin, begitu ya, ataupun di dalam Tuhfatul Habib, ini banyaklah referensinya. Nah, jadi makan sahur itu hukumnya adalah sunnah ya. Jadi kita melakukan sahur itu hukumnya adalah sunnah. Memang tidak diwajibkan. Hukumnya itu adalah sunnah meskipun hanya dengan seteguk gelas air putih saja. Itu hukumnya adalah sunnah. Nah, misalkan ada seseorang yang tidurnya agak cukup malam, misalkan tidurnya sekitar jam 11 malam, dan aduh kayaknya aku males banget deh kalau misalkan nanti aku mau sahur gitu ya. Kalau aku bangun sekitar jam 3:30 aku males banget gitu untuk bangunnya. Maka boleh nggak sih ketika aku mau tidur sekitar jam 11:30 malam ataupun sekitar jam 12-an malam, aku tuh makan lagi, dan aku diniati makannya itu adalah untuk sahur. Nah, ketika pada jam 11 ataupun jam 11:30 malam, aku makan dan aku diniati sahur tersebut, apakah itu sudah termasuk mendapatkan pahala dari sunnah sahur tersebut? Maka kita harus tahu dulu yang dikatakan dengan sahur itu waktunya kapan sih? Seperti itu. Nah, jika pada jam 11 ataupun pada jam 11:30 malam itu belum mencapai kepada separuh malam, maka itu tidak dapat pahala sunnah sahur.
Tetapi kalau misalkan sekira-kira jam 12-nya itu ketika dihitung sudah masuk akan separuh malam, maka itu sudah dikatakan sahur. Jadi kan waktu itu kan nggak sama, waktu itu kan berbeda-beda ya setiap harinya. Jadi berarti kita harus hitung dulu, misalkan pada hari ini adzan maghribnya jam berapa, begitu ya, terbit fajarnya itu jam berapa. Nah, maka kalau sudah termasuk pada setengah malamnya, maka itu sudah termasuk sahur, seperti itu. Dan ada juga sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa waktu yang paling baik kita melakukan sahur itu adalah 1/6 pada malam terakhir sampai sebelum kita terbit fajar. Nah, itu adalah waktu yang paling baik ketika kita melakukan sahur. Jadi agak hampir-hampir hampir-hampir agak dekat gitu ke waktu imsak. Itu adalah waktu yang paling baik sebetulnya untuk kita melakukan sahur. Seperti itu ya. Insya Allah ya bisa difahami ya. Warabi'u, dan untuk yang keempatnya, ala man aftara dhannal ghuruba fabana khilafuhu aidan. Untuk yang keempatnya adalah orang yang mengira bahwa itu sudah buka puasanya, fabana khilafuhu aidan. Padahal sangkaannya itu salah. Aku kira udah adzan maghrib. Ternyata belum, aku kira barusan aku mendengar adzan itu adalah adzan maghrib misalkan. Ternyata itu adalah adzan maghrib di TV untuk daerah mana misalkan gitu. Meskipun hanya tinggal beberapa menit lagi, meskipun hanya tinggal 5 menit lagi, 10 menit lagi, ternyata itu bukan waktu kita adzan maghribnya. Misalkan itu untuk wilayah daerah mana misalkan seperti itu ya. Kita misalkan di daerah waktu Indonesia Barat dan kita mendengar misalkan waktu Indonesia Timur misalkan. Nah, itu kan jelas berbeda sekali. Intinya lah kita itu mengira bahwa ini sudah adzan maghrib, ternyata belum adzan maghrib. Meskipun hanya 5 menit lagi, meskipun hanya 10 menit lagi, tetapi sangkaan kita itu salah, maka pada hari itu otomatis puasa kitanya itu tidak sah, maka wajib mengeker hanya sekitar 5 atau 10 menit lagi dan wayahna nanti kita harus mengqadha puasa kita. Nah, oleh karena itu kalau kita mau berbuka puasa harus yakinkan dulu dengan yakin bahwa apakah ini sudah adzan maghrib ataupun belum. Wal khamisu, dan untuk kelimanya, alaman bi anna lahu yauma salasi Sya'ban annahu min Ramadan. Nah, untuk yang kelima itu mengira bahwa pada hari ini aku kira belum masuk pada tanggal 1 Ramadan. Aku kira ini adalah pada tanggal terakhir bulan Sya'ban. Padahal ini itu udah termasuk pada bulan Ramadan. Nah, maka bagi orang seperti ini pun sama wajib untuk mengeker pada itu. Tapi kalau sebenarnya sih kalau sekarang itu kayaknya jarang deh ya kalau yang enggak tahu akan pada tanggal 1 Ramadan. Karena kan mau ke wilayah perkampungan pun sekarang kan listrik masuk ya, televisi masuk gitu ya, handphone masuk, sehingga dengan mudah sekali kita mendapatkan berita ataupun khobar kapan sih tanggal 1 Ramadan tersebut. Tetapi saya nggak tahu apakah di wilayah Indonesia ini masih ada nggak sih beberapa daerah yang nggak masuk listrik gitu. Sehingga ya memungkinkan sekali kan. Karena kalau zaman dulu itu kan belum ada listrik gitu. Sehingga pada zaman dulu memang banyak kejadian yang mengira pada hari ini, aku kira tuh masih bulan Sya'ban. Ternyata telat infonya bahwa hari ini itu udah termasuk pada tanggal 1 Ramadan. Maka kalau kejadian seperti itu, orang itu juga sama wajib menahan, layaknya seperti orang berpuasa dan nantinya harus membayar qadha. Saya nggak tahu nih daerah pedalaman itu sekarang masuk nggak sih ya listriknya ataupun sinyal gitu ya, tapi mungkin aja kan ya terjadi seperti itu. Wasadisu, dan untuk yang keenamnya, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyakin. Dan untuk yang terakhirnya itu adalah jika seseorang yang terlalu keras berkumur-kumur ataupun istinsyak. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, sehingga dikarenakan terlalu kuat berkumur-kumur sehingga misalkan ada sedikit tetesan air yang masuk ke dalam tenggorokan sehingga membatalkan kepada puasanya, ataupun ketika istinsyak, ketika memasukkan air ke dalam hidungnya. Nah, jika terlalu keras sehingga meyakinkan ada air yang masuk gitu ke dalam hidungnya yang lebih dalam, maka itu juga sama membatalkan kepada puasanya, seperti itu ya. Dan mungkin
mungkin untuk batasan hidung mungkin aku pernah terangkan ya. Mungkin udah pada paham kalau yang sudah mendengarkan pembahasan saya batasan hidung. Batasan hidung adalah jika ada sesuatu yang masuk kira-kira kurang lebih segini ya, kurang lebih segini ya. Nah, ini adalah untuk batasan hidung. Jadi kalau misalkan air itu masih ada di batasan ini, sekitar batasan ini masih ini tidak membatalkan kepada puasanya. Tetapi kalau misalkan air ketika masuk air itu udah ada agak hangat ataupun agak panas nih terasa di hidung kita, nah itu adalah mulai dari batasan hidung. Sehingga kalau misalkan kita memasukkan air sehingga terasa ke hidung kita tuh ada rasa hangat ataupun ada rasa panas, maka jika hal itu terjadi itu membatalkan kepada wudhu kita seperti itu. Nah, di dalam kita berkumur-kumur saat berpuasa, kan kalau berkumur-kumur itu kan disunahkan ya. Kalau misalkan tidak sedang berpuasa, berkumur-kumur kan itu disunahkan. Disunahkannya itu adalah mubalaghah. Artinya mubalaghah itu adalah berlebih-lebihan. Jadi berkumurnya itu sampai gitu ya, sampai di kucek-kucek gitu si mulutnya begitu. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Jadi bahasanya mubalaghah. Nah, apakah bahasa mubalaghah itu ataupun berlebih-lebihan tersebut itu masih berlaku tidak kalau misalkan kita berada di dalam keadaan berpuasa. Nah, jika kita sedang berada di dalam keadaan berpuasa, maka bahasa mubalaghah itu tidak disunnahkan. Artinya ya kalau berkumurnya itu masih tetap sunnah meskipun kita sedang berpuasa, tetapi tidak disunnahkan jika sampai mubalaghah. Jadi kalau kita pengen berkumur-kumur ketika kita sedang berpuasa, maka tidak apa-apa berkumur-kumur, hanya saja harus berikhtiyat. Artinya adalah berikhtiyat itu adalah berhati-hati sekali agar jangan sampai air itu masuk ke dalam tenggorokan kita. Karena kalau misalkan masuk ke tenggorokan kita itu udah jelas membatalkan kepada wudhu kita. Maka ini bisa lihat keterangannya di dalam kitab Kifayatul Akhyar pada Shahifah ke-20. Nah, dan juga ketika kita sedang berkumur-kumur tersebut, kalau kita berkumur-kumur kan maka ada rasa dingin gitu kan ya di dalam mulut kita itu. Nah, maka ketika kita membuang seluruh air yang ada di dalam mulut kita itu, misalkan ada sedikit rasa-rasa dingin itu kok agak rasa ketika kita memasukkan ludah ke dalam tenggorokan kita, dikarenakan kita udah berkumur sehingga ludah kitanya itu terasanya lebih segar, terasanya lebih dingin. Nah, jika kita menelan ludah terasa lebih dingin ketika kita sudah melakukan berkumur-kumur tersebut, nah apakah itu juga membatalkan kepada puasa kita? Maka itu tidak membatalkan kepada puasa kita ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan air kumur-kumurnya itu sudah merasa yakin sekali sudah keluar semuanya, seperti itu ya. Nah, itu adalah 6 pembahasan yang wajib untuk membayar qadha dan juga wajib untuk al-imsak. Artinya adalah menahan layaknya seperti kita sedang berpuasa, tetapi sayangnya nantinya kita harus membayar puasa kita karena puasa kita tidak dikatakan syah pada saat itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semuanya memberikan kemanfaatan bagi para pendengar semuanya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.